warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi dari respirasi ikan pada mata kuliah fisiologi hewan air. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu pada ikan gurami. Bagaimana kelanjutan penjelasannya? Let's check it out. Berikutnya adalah sistem pernafasan dari ikan gurami. Pertama-tama kita membedah ikan gurami. Setelah dibedah, sayangnya kita tidak bisa menemukan gelembung renang dari ikan gurami. Dimungkinkan gelembung renangnya sudah pecah. Setelah operkulum dibuka, terlihat jelas bahwa ada insang dan juga labirin yang merupakan sistem pernafasan dari ikan gurami. Studi kasus yaitu sifat fisiologi ikan gurami pada suhu rendah. Metode yang digunakan yaitu menurunkan suhu media air secara bertahap dengan mengalirkan air dingin yaitu 0 sampai 1 derajat Celcius ke dalam respirometer dengan kecepatan 5 derajat Celcius per jam. Sampai ikan gurami tidak ada tanda-tanda kehidupan, pengamatan dilakukan setiap 30 menit. Untuk suhu perlakuan yaitu 29,2 derajat Celcius, ikan bergerak aktif ke permukaan, gerakan mulai tidak teratur, sirip merenggang, ikan berebahan, ikan responsif terhadap rangsangan dari luar. Untuk suhu 29,2 derajat Celcius sampai 26,1 derajat Celcius, ikan mulai kehilangan keseimbangan, berkurangnya respon ikan terhadap rangsangan, gerakan sirip dan operkulum mulai melemah, ikan selalu bergerak menuju permukaan. Untuk suhu 26,1 derajat Celcius sampai 23,6 derajat Celcius, ikan melemah, responsif terhadap rangsangan, operkulum bergerak melemah, ikan mulai merebah di dasar, pergerakan tidak teratur dan melemah, dan warna memucat. Untuk suhu 21,1 derajat Celcius sampai 18,6 derajat Celcius, ikan responsif terhadap rangsangan dari luar dan langsung bergerak ke permukaan, tenang kembali dan kemudian merebah di dasar, punggung lebih gelap. Untuk suhu 18,6 derajat Celcius sampai 16,1 derajat Celcius, ikan bergerak melemah, respon terhadap rangsangan lemah, tubuh tidak dapat bergerak, hilang keseimbangan, bergerak tidak teratur, tapi insang sesekali mengeluarkan gelembung. Untuk suhu 16,1 derajat Celcius sampai 13,6 derajat Celcius, ikan merebah di dasar, mengeluarkan gelembung dari tapis insang, tidak memberikan respon terhadap rangsangan dari luar, dan ikan tidak menunjukkan adanya pergerakan. Berdasarkan studi kasus yang telah diambil, pola laju respirasi ikan gurami hidup pada suhu rendah, hasil percobaan yang telah didapat pada suhu 23,6 derajat Celcius sebesar 177,6 mg per kilogram berat ikan per jam. Kemudian suhu 21,1 derajat Celcius turun menjadi 141,12 mg per kilogram berat ikan per jam dan turun drastis pada suhu 18,6 derajat Celcius sebesar 85,44 mg per kilogram berat ikan per jam. Nah, perbedaan tingkat konsumsi oksigen pada kisaran suhu ini berkaitan dengan aktivitas ikan yang mulai hilang keseimbangan. Tingkat konsumsi oksigen pada suhu yang lebih rendah yaitu 16,1 derajat Celcius hampir sama dengan suhu 18,6 derajat Celcius sebesar 85,44 mg per kilogram ikan per jam. Pada suhu ini aktivitas tidak berubah secara signifikan sehingga energi yang dibutuhkan kurang lebih sama. Ikan hilang keseimbangan walaupun masih memberikan respon lemah terhadap rangsangan. Selanjutnya pada suhu 13,6 derajat Celcius, laju konsumsi oksigen sangat rendah yaitu sebesar 1,6 mg per kilogram berat ikan per jam. Pada suhu ini sudah tidak tampak adanya tanda-tanda kehidupan karena aktivitas ikan hampir tidak ada. Ya. Laju respirasi. Nah, di sini ada gambar pola laju respirasi ikan gurami pada berbagai suhu rendah. Jadi,
Total konsumsi oksigen pada suhu 23,6 derajat Celcius, kemudian pada suhu 21,1 derajat Celcius turun, dan turun drastis pada suhu 18,6 derajat Celcius. Perbedaan tingkat konsumsi oksigen pada kisaran suhu ini berkaitan dengan aktivitas ikan yang mulai hilang keseimbangannya. Tingkat konsumsi oksigen pada suhu 16,1 derajat Celcius hampir sama dengan suhu 18,6 derajat Celcius. Pada suhu 13,6 derajat Celcius, laju konsumsi oksigen sangat rendah. Pada suhu ini sudah tidak tampak adanya tanda-tanda kehidupan karena aktivitas ikan hampir tidak ada. Kisaran suhu yang berpeluang untuk pemanfaatan transportasi ikan gurami hidup adalah suhu 16 sampai 23 derajat Celcius. Definisi respirasi. Respirasi merupakan proses pengambilan O2 dari lingkungan ke dalam tubuh hewan dengan mengeluarkan CO2 dari air. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan memiliki alat pernafasan yaitu insang. Lembaran insang terdiri dari sepasang filamen yang mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen, terdapat pembuluh darah yang mengandung banyak kapiler untuk oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operkulum, sedangkan pada ikan bertulang rawan tidak. Selanjutnya ada mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi diawali dengan membukanya mulut ikan dan tertutupnya operkulum. Air kaya oksigen masuk ke mulut dan melalui insang. Kemudian oksigen ditangkap hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi penukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan akan menutup mulutnya dan membuka operkulum, selanjutnya air keluar melalui insang. Mekanisme pemumpahan air pada respirasi ikan terdiri dari dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses mekanisme penapasan dalam dua tahap ini terjadi karena adanya gerakan pompa yang diciptakan oleh mulut ikan dan insang yang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air untuk memperoleh cukup oksigen. Pada saat air dari rongga mulut bergerak melewati insang, terjadi difusi dari lingkungan luar atau media air menuju lingkungan dalam atau kapiler darah pada lamela sekunder. Setelah air masuk ke dalam mulut ikan, pembuluh darah di dalam insang akan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Selanjutnya, oksigen tersebut akan mengalir ke dalam darah yang bersirkulasi melalui struktur insang yang disebut filamen dan lamela. Pada saat yang sama, karbon dioksida dalam aliran darah ikan masuk ke dalam air dan dibawa keluar dari tubuh. Proses ini disebut pertukaran gas atau difusi gas. Air memasuki rongga mulut ikan melalui mulut karena terjadi perubahan volume bukal dan rongga operkulum yang disebabkan oleh peninggian dan penurunan atap faring yang mengubah ukuran rongga mulut, sementara volume rongga operkulum dipengaruhi oleh gerakan operkulum yang masuk dan keluar. Tahap pertama yaitu inspirasi menghirup oksigen ke dalam tubuh ikan. Pada saat air dari luar masuk ke dalam rongga mulut ikan, maka rongga mulut akan terbuka, kemudian tekaknya mengembang, pada rongga insang berkonsentrasi dan celah insang akan menutup. Kemudian mulut akan menutup, rongga mulut akan berkonsentrasi atau menyempit, dan rongga insang akan mengembang, lalu celah insang akan menutup. Air yang mengandung oksigen akan dialirkan atau bergerak dari rongga mulut ke rongga insang. Kemudian pada saat tersebut, oksigen terlarut akan berdistribusi melalui membran sel pada lamela sekunder dan akan diikat oleh hemoglobin pada butir darah sel merah pada kapiler darah. Oke, yang selanjutnya adalah tahap ekspirasi. Nah, fase ekspirasi pernapasan ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah rongga mulut ikan penuh terisi oleh air, celah mulut akan tertutup dan insang akan terbuka. Kemudian air akan didorong melewati lembaran insang sehingga terjadilah proses pertukaran gas. Darah yang berada di dalam pembuluh kapiler insang akan mengeluarkan karbon dioksida, mengikat oksigen dan air. Histologi pada insang terdiri dari 4. Yang pertama ada lengkung insang.
Bagian yang berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang memiliki banyak saluran-saluran darah dan saluran syaraf. Yang kedua yaitu tulang rawan perompang. Bagian tulang yang berada pada lengkung insang yang disebut arcus brachialis yang berfungsi sebagai lengkung pembantu untuk ikan bergerak. Yang ketiga ada lamela primer, bagian terluas pada insang yang terdiri dari tulang rawan perompang dan pembuluh darah. Fungsinya sebagai ruang pernapasan untuk pengambilan oksigen. Yang keempat adalah lamela sekunder. Bagian dari insang terdiri dari sel epitelium dan sel pilar dan pembuluh darah, berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan tambahan pada ikan, yaitu yang pertama ada gelembung renang. Mekanisme pernafasan ikan dengan gelembung renang adalah sebagai berikut. Yang pertama, oksigen masuk dan berdifusi melalui dinding gelembung renang. Yang kedua, oksigen lalu masuk melalui jaringan kapiler yang meluas dan udara diambil sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, pada dinding belakang gelembung renang terdapat dinding tipis yang berfungsi sebagai alat sekresi sisa pernafasan, di mana karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Alat pernafasan tambahan selanjutnya yaitu ambulensen. Ambulensen sendiri itu merupakan struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Nah, struktur ambulensen ini itu tuh memiliki fungsi untuk membantu ikan saat bernafas pada lingkungan yang memiliki kadar oksigen yang rendah. Alat pernafasan ini dapat ditemukan pada ikan lele, ikan nila, dan ikan gurame. Labirin merupakan perluasan ke atas dalam rongga insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Rongga labirin berfungsi menyimpan udara sehingga ikan-ikan tersebut dapat bertahan hidup pada perairan yang kandungan oksigennya rendah. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman-teman yaitu proses respirasi adalah proses pengambilan O2 dari lingkungan ke dalam tubuh hewan dengan mengeluarkan CO2 dalam air. Proses respirasi ikan alat yang digunakan yaitu insang. Bentuk insang berupa lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar insang terhubung dengan air, sedangkan bagian dalam terhubung dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen yang mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler untuk O2 berdifusi masuk dalam CO2 berdifusi keluar. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.